Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Stephanie Suwongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Bagaimana kabarnya bunda-bunda teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dari dapur dia berubah lagi memegang tanah-tanah ini, entah apa lagi ya kan yang mau kita kerjakan dengan mama anak dua ini ya kan. Jadi karena kita adalah emak-emak yang multi talenta, yang bisa segalanya alhamdulillah ya kan. Jadi hari ini kita ingin berkebun ya kan, berkebun tipis-tipis. Kita melanjutkan progres kebun kita, kebun mini kita di samping rumah kemarin gitu ya kan. Yang cuma ada tanaman kangkung, sekarang alhamdulillah sudah ada itu lengkuas, terus ada bibit cabe. Tapi kemarin ini yang sebelah sini yang daunnya itu kecil-kecil itu, yang dekat bawah lengan itu tuh seperti pete gitu ya kan. Tapi entah ya pete entah enggak gitu ya kan. Entah yang lain-lain, entah semak belukar tapi kita biarkan dia besar dulu gitu ya kan. Nanti kita tengok agak gede sedikit gitu baru kita cari di Google gitu. Apakah ini pohon pete atau tidak gitu ya kan. Nah, dan di sini juga ada apa namanya itu daun bawang gitu ya kan. Kita itu semangat untuk bertanam-tanam karena apa? Karena kita emak-emak gitu ya kan. Kita mencintai apa yang gratis-gratis ya seperti ini. Walaupun kita awalnya harus apa namanya tuh bertanam-tanam, megang-megang tanah gitu kan, cabut-cabut rumput gitu ya, merawatnya dengan sepenuh hati seperti Malika dan bapak-bapaknya gitu ya kan, nggak apa-apa gitu kan. Karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, cilah gitu ya kan. Masuk pula peribahasa gitu ya kan. Oleh karena itu hari ini progres kita adalah memindahkan bibit-bibit cabai ini yang sudah besar-besar gitu ya kan. Karena sudah kelamaan di sini, ditunggu besok lah dulu memindahkannya. Nantilah dulu, kemarin tanahnya belum ada, sekarang udah ada tanahnya, polybagnya nggak ada. Ya udahlah daripada menunggu itu lama ya kan. Akhirnya kita gunakan apa yang ada, lihat saja nanti apa yang kita gunakan. Dan itu juga salah satu cara supaya kita bisa memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya kan. Ah, bilang aja lah pelit mau beli polybag. Enggak ya, bukan. Tapi memang belum ada keluar gitu membelinya gitu. Karena kita memang harus agak jauh sedikit untuk membeli polybag itu gitu. Karena di daerah sini nggak ada gitu ya kan. Di sini tuh adanya pasar, makanan, jajanan, ah itulah ya kan, memang itu kesukaannya, tapi kayak mana lah ya kan, kita memerlukannya polybag gitu ya kan, jadi kita harus pakai apa gitu. Jadi maka dengan itu kita mencarilah apa yang bisa kita gunakan terlebih dahulu untuk jadi tempat si cabai-cabai ini gitu. Nah, udah selesai tadi mencabut-cabut ya kan rumput-rumput kecil-kecil manja-manja itu ya karena ini kita mengambil lah bibitnya. Tengoklah bibitnya udah besar, harusnya udah berbuah ya kan, baru lah mau dipindahkan. Memang lah ya kan, memang agak-agak aja gitu, agak-agak lain memang mama satu nih gitu kan. Orang udah 5 gitu daunnya ya kan, katanya udah 3 4 gitu ya kan, baru dipindahkan. Ini udah bejibun, nah udah banyak gitu ya kan, udah semak dia baru dipindahkan. Tapi nggak apa-apa, tidak ada yang terlambat selagi kita mau, ha gitu ya kan, katanya gitu. Tapi nggak tahu itu peribahasa dari mana, kita pakai aja lah ya kan, yang penting itu benar artinya gitu ya kan. Banyak bibit cabai ini ya kan, karena yang seperti aku bilang sebelumnya, kebunnya ini terletak di bawah jendela dapur gitu ya kan. Jadi setelah aku mencuci cabai, ada biji-bijinya aku buang ke situ gitu ya kan, aku buang gitu ya kan. Jadi dia tumbuh-tumbuh bermekaran gitu. Memang dia suka gitu ya kan, mungkin dia suka dengan aku gitu ya kan. Makanya dia tumbuh gitu kan. Dia tahu oh ibu ini pencinta aku. Maksudnya menyukai aku gitu ya kan. Karena kadang cabai ini suka melambung tinggi, melambung jauh, terbang tinggi ke awan dan biru gitu ya kan harganya. Tapi kadang dia bisa jatuh sejatuh-jatuhnya seperti harga diriku yang kamu jatuhkan. Enggak. Kemana pula larinya? Astagfirullahalazim. Oke, lanjutlah kita untuk membawa bibit-bibit ini ke belakang ya kan. Karena di sini tuh panas gitu ya kan. Nanti kita hitam gitu ya kan, enggak cantik, enggak gemoy lagi gitu. Nah, kalau di belakang ini kita tidak kepanasan ya kan. Kita tidak berjemur di terik matahari itu gitu. Nah, ini tadi tanah-tanah yang sudah kita tabur, kita hempaskan ke atas apa karton gitu ya kan. Sengaja kita alasi karton. Apa sih namanya? Kardus gitu ya kan supaya dia tidak berserak-serak di bawah itu gitu. Jadi kita supaya mudah mengambilnya gitu. Mari kita mulai ya kan, kita masukkanlah dulu tanah-tanah ini. Nah, ini tadi yang kita bilang ya kan, kita menggunakan semuanya gitu ya kan. Kita menggunakan bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menanam cabai ini gitu ya kan. Seperti karung ini gitu. Karung ini tadi bekas dari tanah ini, jadi daripada dia ternganggur di situ ya kan, tidak terpakai sayang dan dia ini kan plastik ya kan. Jadi sebaiknya kita menggunakannya kembali gitu ya kan daripada dibuang-buang gitu ya kan. Nanti bingung cara mendaur ulangnya karena dia agak sulit untuk mengurai gitu ya kan kalau bahasa apanya. Jadi kita gunakanlah menjadi pot
cabai ini. Karena semalam aku tanya sama Pak suami, apakah karung itu bisa menjadi tempat menanam cabai? Bisa katanya gitu kan, bagus, is okay katanya gitu, is okay gitu. Karena kenapa aku bertanya sama Pak suami? Karena Pak suami ini dulunya dia berkebun di kampungnya gitu ya kan. Jadi dia paham-paham lah hal-hal begini. Makanya aku kalau apa-apa tuh bertanya sama Pak suami gitu ya kan gitu. Jadi Pak suami aku tuh juga multimedia, multi talent maksudnya gitu ya kan. Kayak istrinya alhamdulillah kami itu adalah pasangan yang solid gitu ya kan. Nah, begini caranya, kita cungkil-cungkil, kan kementelan ini ya kan, padahal bisanya pakai tangan dicongkel-congkel tanahnya itu, ini pakai pisau, biar terlihat seperti estetik itu, padahal nggak estetiknya ya kan. Kementelan nanti pun yang kedua, ketiga ini dicongkel aja pakai tangan, udah nggak sabar lagi gitu. Kita tanam lah ya kan bibit cabai tadi gitu ya kan. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang baik, besar, soleh-soleha. Hah, kenapa pula lah soleh-soleha ya Allah gitu ya kan. Jadi setelah kita tanam ini semoga kita berharap ya kan nantinya dia itu berbuah lebat gitu ya kan, bisa membantu kita. Dan kalau misalnya saudara-saudara ke sini bisa petik-petik cabe, kan lain ya kan, orang ke sini bergibah, kita enggak, berdosa bergibah, kita petik-petik cabe, bermanfaat gitu ya kan. Dapat cabai gratis, kuranglah uang belanja bisa disimpan untuk beli cabai ya kan, bisalah kita untuk beli jajan, beli seblak, beli bakso bakar ya kan, beli cimol, cilor segala macam teman-temannya ya kan. Pokoknya gitulah ya, karena memang mama gitu ya kan. Pokoknya mama ini adalah orang yang, keren gitu ya kan. Kenapa aku bilang keren? Karena dia tuh bisa, administrasi oke gitu kan, manajemen waktu oke gitu kan, guru olahraga, guru pendidikan, guru segala guru gitu ya kan. Karena dia di rumah itu memegang semuanya gitu ya kan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menjadi guru satu mata pelajaran itu ya kan, dia tuh hanya, bersembunyi gitu ya kan. Karena sebenarnya dia tuh bisa mengajarkan semuanya gitu ya kan. Cuman karena dia disuruh ngajar itu di sekolahnya, jadi dia dia menggunakanlah satu ilmu itu aja, tapi kalau di rumah dia gunakan semuanya gitu ya kan. Terbukalah semuanya untuk umum, maksudnya umum untuk keluarga-keluarganya gitu ya kan. Udahlah entah ke mana-mana aja cerita dari tadi, ini tuh berkebun gitu ya, sampai pula ke ibu guru, sampai ke pula ke multi talent, ya multi talent maksudnya sampai pula ke emak-emak pandai segala macam, guru-guru apa segala macam, ya gitulah ya kan. Mak-mak kalau cerita tuh A, nanti dari A tuh ya kan awalnya B, C, D, sampailah Z gitu ya kan. Kalau bapak-bapak kan beda ceritanya ya A aja terus gitu. Itulah perbedaan ibu dan bapak gitu ya kan. Memang makanya dibilang ibu-ibu ini tuh satu mulutnya tapi seribu bahasanya gitu ya kan. Nah, jadi ini nggak apa-apa dulu ya kan, kita lanjutkan lagi berkebun kita ya kan. Jadi itu tuh cabenya tuh terlihat layu gitu ya kan, nggak apa-apa karena nanti dia bakalan segar lagi gitu. Soalnya tadi udah aku bisikkan, tenang aja nanti siapnya aku pinjam ke 100 langsung dia segar. Iya 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 aman gitu ya kan. Enggak, sesatnya memang mama-mama satu nih, nanti dia bakalan segar lagi karena nanti dia, ibaratnya tuh mendapatkan nutrisi baru dari tanah-tanah ini. Jadi tanah-tanah ini nih aku bawa dari rumah kakak aku yang waktu itu arisan gitu ya kan. Karena dia di belakang rumah itu tanahnya cantik, hitam-hitam gitu, nggak tengok lah hitam legam sampai tangan aku tuh jadi hitam-hitam ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita itu berani kotor seperti iklan itu sabun yang 10 kucekan, 10 10, apa pula lah lagunya kayak gitu. Tapi perasaan bukan gitu ya kan lagunya itu salah tuh ya kan, ya pokoknya 10 tangan tuh lah ya, paham lah ya kan gitu, Nah, ini tuh tanahnya kemarin tuh aku ambil ya kan, di dalamnya tuh terdapat banyak cacing-cacing gitu ya kan, godang-godang gitu. Jadi aku bilang sama Pak suami, "Di tanahnya tuh banyak cacing," gitu ya kan, "ngeri-ngeri pula nengoknya," gitu. Tapi kita tuh berani sebenarnya gitu, cuman kadang agak geli-geli sikit lah gitu. Terus kata Pak suami, "Nggak apa-apa, itu bagus tanahnya tuh, itu sehat tanahnya tuh, tandanya," kata itu. "Oh iyalah," aku bilang gitu ya kan. Alhasil aku tuh bukan minta sebenarnya kemarin ya kan Bun, aku tuh merampok gitu ya kan, karena aku mintanya sampai 3 karung gitu ya kan, itu udah bukan minta lagi ya kan, dikasih sikit minta banyak ya kan, dikasih hati minta jantung, gitulah aku nih ya kan. Tapi enggak lah ya kan, aku udah minta gitu ya kan, karungnya pun karung kecil-kecilnya, bukan karung besar-besar 20 kilo itu ya kan, nggak sanggup juga mengangkat. Nah ini alhamdulillah ya kan udah terpindahkanlah bibit cabe ini ya kan, walaupun masih sebagian karena memang tempatnya nggak cukup gitu ya kan, karena nanti mungkin, yang kecil-kecil itu masih kita tinggalkan, terus kita belilah benar-benar ini polybagnya. Tapi kalau masih ada yang bekas-bekas kayak ini nggak apa-apa kita pakai aja gitu kan. Nah itu tadi tuh pakai minyak minyak pakai apa, bungkus minyak itu tuh ya kan yang di tengah-tengah itu, tahulah minyak kita ya kan gitu. Karena kita ada bungkusnya, sayang juga dibuang, kemarin mikir pakai ini bisa lah ya, tak bilang gitu sama suami ya kan. Bisa juga gitu ya kan, cuman dia lebih kecil ya nggak apa-apa lah gitu. Karena ini kan untuk yang kecil-kecil gitu ya kan. Nanti kan dia bisa ditambah-tambah tanahnya. Iyalah kata gitu, bisanya itu bisa katanya. Nah ini tuh kangkung yang kemarin aku tanam tuh ya teman-teman, tapi aku cabuti karena dia memang udah nggak bagus lagi tumbuhnya gitu ya kan. Jadi ini tuh mau kita manfaatkan untuk tempat yang lain gitu ya kan. Nanti kita buatkanlah lagi tempat baru untuk menyemaikan kangkung-kangkung ini gitu ya kan. Karena kayaknya kurang luas gitu ya kan. Sedikit kali dapatnya nggak cukup untuk aku sendiri aja kurang gitu ya kan. Jadi ini niat awalnya itu tidak mau menanam kangkung gitu ya kan. Aku tuh mau membuat pupuk kompos gitu.
Terus aku taruhlah kangkung nih, batang-batangnya bekas batang kangkung ya kan, masih ada akarnya gitu ya kan. Terus aku tambahlah sama, sampah-sampah basah kayak kulit-kulit bawang segala macam gitu ya kan. Tapi kok lama-lama pas aku tutup gitu ya kan, terus dibuka sama suami, "Ini kangkungnya tumbuh." "Ah, ya udahlah biarkanlah dia tumbuh, mana tahu bisa nanti diambil agak 2 kali," katanya. Tapi udah 2 kali ngambil karena mungkin musim hujan juga ya kan, dia jadinya, nggak bagus gitu tumbuhnya gitu ya kan. Jadi ya udahlah kita cabut, kita pindahkan gitu, kita ganti sama yang lain gitu kan. Cabai tadi ada 2 biji lagi, 2 biji. 2 batang lagi yang udah agak gede-gede kita pindahkan nanti ke sini gitu ya kan. Tapi ini kita tinggikan dulu tanahnya ya kan, supaya dia bisa apa, akarnya bisa sampai bawah-bawah gitu ya kan. Jadi nggak mentok aja karena dia tanah di perumahan ini tuh nggak cocok gitu ya kan untuk bertanam gitu. Soalnya dia tuh nggak subur karena tanahnya tuh kayak tanah liat gitu ya kan. Malah nanti buat gerabah pula kita, buat kerajinan pula bukan bertanam jadinya. Ini keramik pembatas nih nggak aku beli nih ya kan, aku tuh dapat di belakang rumah gitu kan, di belakang rumah tuh banyak dibuang-buang mungkin bekas-bekas dari bangun rumah inilah ya kan, tapi nggak dipakai lagi gitu ya kan. Jadi aku ambililah ya kan, terus aku simpan gitu kan. Besoknya aku berpikir, ini bisalah nanti nih ya kan, kalau misalnya ditunggu untuk buat teras kan belum tahu kapan gitu ya kan, nanti mana tahu entah ada rezeki kita belilah yang baru gitu. Jadinya ya udahlah aku jadikanlah ini pembatas untuk tanah-tanahnya supaya dia bisa, petak-petak gitu tempatnya gitu ya kan, jadi tanahnya nggak kemana mana gitu, jadi tinggi tanahnya gitu. Nah, ini kita keruk-keruklah tanah nih sampai dalam sedalam-dalamnya ya kan, mana tahu keluarlah harta karun di situ ya kan. Aduh, udahlah menghayal ke mana-mana gitu ya kan. Jadi ini tadi bibit cabenya masih ada, jadi kita tanamin lagi di pinggir sini ya kan, gitu. Karena memang tempatnya udah habis gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya kan, karena itu yang terakhir tadi bibitnya kita tanam gitu ya kan. Jadi beginilah penampakannya kebun mini di samping rumah kita gitu ya kan. Jadi setiap kita mau memanfaatkan sesuatu pasti itu insya Allah bakalan bisa gitu ya kan, terjadi gitu ya kan. Jadi karena ini udah selesai juga ya teman-teman, jadi sampai sinilah dulu aktivitas aku ya kan untuk berkebun tipis-tipis kita. Aku selalu mengucapkan terima kasih banyak-banyak sama teman-teman bunda-bunda yang setia menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah dan menyinggung hati bunda-bunda teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.